Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan ketaatan kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga salat kita subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masih istiqomah dalam menimba ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaltamisu fihi ilman. Semoga sarana untuk mendapatkan ilmu ini memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam sungguh Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang duduk di sini juga mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa interaksi dengan Quran adalah sebuah interaksi atau investasi, atau juga dalam istilah Al-Quran disebut tijarah, transaksi jual beli kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah merugi. Maka oleh karena itu, ketika Allah memberikan hidayah kepada kita berupa kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari, maka itu harus dijaga dengan baik. Kemampuan untuk menghafal itu pun harus dijaga dengan baik. Kemampuan untuk mengamalkan Al-Quran pun itu harus dijaga dengan baik, karena itu merupakan tijaratan lang tabur, sebuah transaksi yang tidak akan pernah merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa istiqomah. Baik, kita mulai pelajaran kita tahsin tilawah dengan bersama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait dengan pelajaran yang akan kita bahas di pagi hari ini masih seputar tentang menstabilkan bacaan dua ketukan. Dua, kalau istilah tajwidnya satu alif. Satu alif itu satu huruf ya. Satu huruf itu kalau dimaknai dengan matnya itu dua harokat. Satu harokat, satu ketukan. A, A. Jadi kalau satu harokat itu A. Kalau dua harokat A, A ya. A jadi A gitu. Kalau dia bacanya A, berapa harokat itu? 3. A 3, A 2. Nah, itu yang masih agak-agak sulit ya, sulit untuk menstabilkan dua ketukan satu alif. Kalau lebih dari itu 3 itu tidak ada dalam kaidah rumusan membaca panjang, tidak. Hanya ada 4 atau ganjilnya 5. Nanti akan kita bahas harus dibaca 5 itu kenapa. Dan puncak terakhir panjang itu adalah 6, tidak lebih dari 6. Apakah boleh bacanya 12 ketukan? Oh, enggak ada. 12 ketukan nanti habis dulu. Jadi sebelum nyampe satu baris sudah habis duluan ya, pemborosan dalam membaca napasnya sudah boros duluan. Maka 2 ketukan itu harus mutlak ya. A, ba, ta, fa, ja itu. Jadi ketika membaca ayat-ayat dia konsisten ya. A'udzu beda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau di akhir tidak harus 2, maka boleh lebih, 4 atau 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu bacaan dua ketukan. Nah ini yang sangat-sangat susah untuk menstabilkan bacaan dua ketukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah tiga itu ya. Nah klasifikasi pengelompokan dua ketukan sudah kita pelajari dari awal ya. Sudah berapa tuh yang kita pelajari? Ada berapa ya hukum yang dibaca dua ketukan gitu ya pertanyaannya? Ada sekitar 5. Ini baru, ini yang terbaru nih ya. Yang keempat. Yang pertama adalah mad tabi'i. Apa? Mad tabi'i. Itu dua ketukan. Kenapa dia disebut mad tabi'i ya? Seluruh huruf hijaiyah dari alif sampai ya kecuali hamzah, kecuali ha, hu ya, hu atau hi, kecuali dua itu maka seluruhnya disebut dengan mad tabi'i. Jadi di ayat Quran itu banyak sekali mad tabi'inya dua ketuk. Kalau mad tabi'inya bermasalah maka kesananya akan bermasalah. Tuntaskan di awal adalah mad tabi'i atau disebut dengan mad asli. Yang kedua apa tuh? Mad badal. Mad badal adalah huruf yang panjang. Apa hurufnya? Hamzah. Hafalkan, setiap hamzah atau bentuknya alif atau alif bentuknya hamzah ya gitu ya, yang dibaca panjang itulah yang disebut dengan mad badal. Baik dia diletaknya di awal ataupun di tengah. Di awal contohnya amana, a maka a nya mad apa namanya? Badal. Imanan, mana mad badalnya? I. Utu, mana mad badalnya? U ya, itu di awal. Adama, mana mad badalnya? A. Jadi hafal setiap hamzah atau alif yang dibaca panjang namanya mad badal. 2. 3 mad aiwat. Apa itu mad aiwat? Apa? Mewakafkan atau memberhentikan tanwin di akhir kalimat. Kalau ada huruf yang bertanwin fathah an bunyinya, semua an di akhir kalimat, kemudian kita kehabisan nafas berhenti, maka dia berubah jadi fathah, kemudian dipanjangkan satu alif atau dua harokat, namanya mad aiwat. Contohnya syai'an menjadi apa? Syai'a. Mihadan menjadi mihada. Audadan menjadi audada. Dan menjadi da, jan menjadi ja. Itu namanya mad aiwat. Udah saya sampaikan ya 3 poin. Sekarang yang baru nih, saya nggak bawa pointer ya, nanti statistis di next nanti ya. Hari ini kita akan mempelajari mad tamkin. Apa? Mad tamkin. Sudah mendengar? Oh belum pernah ya. Tamkin, apaan tamkin ya? Tamkin ya. Nanti ada kalau tulisannya tamkin pakai kaf. Tamkin bukan tamqin. Tamqin dengan tamkin beda. Tamkin, ta, mim, kaf, ya dan nun. Tamkin. Nah, secara konteks bahasa dia berasal dari bahasa Arab. Artinya sabat. Sabat itu tetap. Ya, dalam bahasa Arab disebut sabat. Tetap atau penetapan, ketetapan. Jadi bacanya tetap, nggak boleh berubah. Nah, itu namanya tamkin. Mad tamkin itu sangat sedikit ketimbang dengan mad aiwat. Mad aiwat, apalagi tadi mad badal, apalagi mad tabi'i. Jadi yang menduduki peringkat pertama adalah mad tabi'i yang banyak. Yang kedua adalah mad apa tadi? Badal. Yang berikutnya mad aiwat. Nah, ini mad tamkin. Mad tamkin sangat sedikit. Harusnya dia di level yang kelima. Ya, kedudukannya di level yang kelima. Mad tamkin.
Itu artinya apa? Tetap atau penetapan. Sedangkan menurut istilah, kita lihat di sini, istilahnya mad tamkin adalah huwa kullu ya'ain, ya, huwa kullu ya'ain, bertemunya dua huruf ya. Jadi bertemunya dua huruf ya. Kalau ini harus ditulis ya, kalau nggak ditulis nggak ngerti. Huwa kullu ya'ain, bertemunya dua huruf ya. Ahaduhuma, ya, dalam satu kata di antara keduanya itu ya dengan ya, 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 dua huruf ya bertemu dalam satu kata. Maksurun, yang pertama adalah berharokat kasroh, ya, pertama berharokat kasroh kemudian bertasdid. Pertama ya bertasdid yang berharokat kasroh pertama, ya pertama. Kemudian ma qablaha musyaddadan, setelah itu ya-nya sukun, ya-nya sukun. Jadi yang pertama tasdid berharokat kasroh, yang kedua ya-nya sukun. Jadi ya bertasdid bertemu ya sukun dalam satu kata. Lebih mudahnya begitu ya, ya bertasdid yang berharokat kasroh bertemu ya sukun dalam satu kata. Itu teorinya. Kalau guru-guru tahsin begitu, apa sih yang namanya mad tamkin itu gitu ya. Kalau dalilnya nih nazomnya, ini harus dihafal nih ya. Kalau ustadznya nggak hafal ya, apa nama tamkin nggak tahu ya, itu iliyin. Oh, itu contohnya. Kalau teorinya seperti apa? Nah ini ya, ya ain, dua ya bertemu dalam satu kata, ya bertasdid bertemu ya sukun. Contohnya seperti apa? Next. Nah ini kata-kata kira-kira. Nah ini illiyin, ini ada dua huruf ya, ya dengan ya sukun, ya hidup dengan ya sukun. Illiyin, apakah ini disebut mad tamkin? Tidak. Apa yang kurang? Karena kurang tanda tasdid dia. Nah ini kita coretnya di sini. Wah ini bukan mad tamkin. Walaupun benar bahasanya pertemuan dua ya dalam satu kata, ya, wa kullun ya'ain, dua kata dalam dua huruf dalam satu kata. Tapi ini tidak disebut dengan mad tamkin. Nah yang disebut mad tamkin adalah ini. Nah ini. Jadi benar ya bertasdid yang berharokat kasroh bertemu ya sukun. Maka cara bacanya harus ditetapkan, ditekan. Mana yang harus ditekan? Ya-nya. Ini tekan karena dia bertasdid. Yang ditekan, yang tetap itu adalah ya bertasdid bertemu ya sukun. Cara bacanya adalah aidai, ya, aidai, tekan ya-nya ya. Aidai, coba. Aidai. Dia belum jadi mat, baru tasdid. Nah ketika menjadi mat karena dia ada ya sukun, tekan aidayina, aidayina, ya coba. Yina, aidayina, ayo. Ya, jadi inilah yang disebut nama tamkin. Syaratnya tidak boleh diwakafkan. Kalau dia diwakafkan berubah lagi menjadi mad far'i, namanya mad arid lis sukun. Kalau ini dua ketukan, aidiyina, ayo lagi, ya, ya bertasdid berharokat kasroh bertemu ya sukun. Itu teorinya, namanya apa? Mad tamkin. Ini teorinya gampang, cuman sampai sini doang. Tinggal kita mempraktekkan mana saja ayat-ayat yang disebut dengan mad tamkin. Kita coba next. Iya, next berikutnya contohnya kita latih. Mana saja, ada berapa mad tamkinnya kira-kira? Ada berapa? Ada berapa? Ada
4 ya. Kita perhatikan yang pertama sudah tadi illiyina, coba ya bertasdid berharokat kasro ketemu ya sukun pertama ya. Ulang lagi. Iya, yang berikutnya nih ya bertasdid bertemu ya sukun. Wal ummiyina, ya tekan lagi ya-nya. Ini yang kita tetapkan menjadi mad tamkin. Wal kalau ini sudah kita bahas bahwa mim bertasdid dan nun bertasdid dibaca apa? Gunnah, dengung, gunnah musaddadah. Wal ummiyina, ayo lagi. Wal ummiyina, nah itu 2 ya. Yang ketiga kata-kata Rabbani. Ya, ini ditekan ditetapkan menjadi mad tamkin. Rabbaniyina, ayo lagi. Ya, ya bertasdid berharokat kasroh bertemu ya sukun. Yang keempat minan nabiyyina, ayo lagi. Minan nabiyyina. Jadi seperti nanti akan kita pelajari secara khusus namanya naber, tekan sentak, kayak modelnya disentak ditekan ya. Illiyina, coba. Wal ummiyina, ya. Rabbaniyina, minan nabiyyina. Ya, dari 30 juz Quran mad tamkin itu cuman ini aja keulang ya. Illiyin, wal ummiyin, rabbaniyin. Pertanyaannya, kalau ya-nya berharokatnya bukan kasroh, wah bukan disebut mad tamkin. Ada di surat Al-Mutaffifin. Hafal enggak Bang Oji? Oh, udah lagi ngapalin surat Al-Mutaffifin ya. Ada 2, illiyin dengan illiyun. Nah, illiyun itu kira-kira mad tamkin bukan? Secara konteks teori dia bukan harokat kasroh. Harokatnya apa? Dhamma. Illiyuna, coba. Ya, yu. Dia harokatnya dhamma. Tadi penjelasannya tadi adalah ya bertasdid yang berharokat kasroh ditetapkan sebagai mad tamkin. Nah, sisanya ada ummiyin, rabbaniyin, minan nabi. Ini akan keulang di 30 juz Quran. Cuma 4 doang nih. Kalau mad tabi'i banyak sekali ya. Mad badal banyak, mad iwad lebih banyak. Nah, ini lebih sedikit. Baik, kalau sudah paham kita langsung praktek. Next. Nah, ini ayatnya. Kita lihat, perhatikan mana mad tamkinnya. Mana? Nah, ini ya. Illiyina. Nah, ini terakhir ya. Terakhir. Nah, nanti kita tidak boleh matikan di huruf akhirnya. Tidak diwakafkan. Yang kedua mana? Ya, fil ummiyina ya. Yang ketiga mana? Wal ummiyin, ya bertasdid bertemu ya sukun. Baik, kita coba baca. Kita sudah belajar tasdid, kita sudah belajar sukun, alif lam, apalagi tuh lafaz Allah, tapi di sini belum ada lafaz Allah ya. Kalla, coba
la, bukan la, 3 ketukan. Kalla, ayo. Cukup, jangan lebih-lebih, 2 ketukan saja. Kalla in. Nah, ini kenapa dia ditahan ya? Karena tasdid. Kalla in. Oh, 4 juga boleh, nggak apa-apa ya. Kalla inna. Coba. Iya, karena ini ujungnya pendek, jangan ditambah-tambah. Inna. Oh, naknya berarti panjang. Nah, kita loncat karena dia naknya ujungnya pendek, maka loncat ke huruf berikutnya, huruf kaf. Kalla inna kitabal. Coba. Kalla inna kitabal. Alif lamnya jadi jelas. Kitabal, berarti alif lam yang dibaca jelas namanya apa? Alif lam qamariyah. Cirinya ada sukun di setelah alif ya. Kalla inna kitabal abrari. Ayo. Kalla inna kitabal abrari. Ya, ri pendek, jangan menambah-nambah suara di ri, dia pendek. Kalau dia pendek berarti nyambung ke huruf depan, lafi ya. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyina. Ya. Kalla in tabal abrar. Iya. Jadi harusnya pakai ini ya, pakai tongkat ya. Capek jadi begini ya. Ya. Mana itunya tamkinnya? La fi illiyina. Ayo. Iya, kira-kira bisa? Awas, perhatikan huruf pendeknya ada di na pertama, huruf pendeknya ada di ri. 2 huruf ini fokuskan, jangan menambah suara di na, jangan menambah suara di ri. Kita coba 1, 2, 3, ayo. Kalla inna kitabal abrar. Iya betul ya, ada huruf sukun tuh. Mana huruf sukunnya? Hah? Huruf sukun ba. Ada apa dengan suara ba? Ada mantul, namanya qalqalah. Abrari. Coba. Abrari. Ayo. Iya, dari awal. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyina. Matamkinya illiyin. Ya bertasydid berharokat kasrah bertemu ya sukun. Baik. Yang kedua, perhatikan. Huwallazi. Di-nya panjang 2, namanya mad tabi'i. Huwallazi. Coba. Di huwallazi. Yo. Ya. Ba'atha fil ummiyina. Ba'atha fa ba'atha fil ummiyina. Ya. Nah, kita coba sambung. Nah, ini huruf pendek maka nyambung ke ro. Fil ummiyina rasulan. Menjadi apa ini? Rasul lah, karena dia berhenti di akhir kata menjadi rasul.
La, bukan rasulan lagi ya. Ingetin, setiap harokat fathah tanwin kalau berhenti menjadi fathah. Fil ummiyina rasula. Ayo. Iya, la rasula. Ayo. Iya, baik. Dari awal sama-sama. Ummiyina rasul. Iya, cakep. Sekali lagi ya, sama-sama. 1, 2, 3. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasul. Iya, baik. Sekarang terakhir. Mana matamkinya? Wal ummiyina. Wa qala alladzina utul. Coba. Iya, huruf pendeknya ada di na. Perhatikan jangan mengayun di na. Wa qala alladzina na'u wa qala alladzina utul. Ayo. Iya, baik. Ini alif lam dibaca jelas, namanya alif lam qamariyah. Kita sambungkan lagi. Wa qala alladzina utul kitaba wal ummiyina. Ayo. Wa qala alladzina utul kitaba wal ummiyina. Sekali lagi, yo. Wa qala alladzina utul kitaba wal ummiyina. Kira-kira bisa? 3 ayat, luar biasa ya. Secara teori dan praktek seperti itu tadi ya, bacaannya tartil. Terakhir kita ulang dari awal sampai 3 baris ini, nanti baru kita bedah sama-sama. Ya, ta'awud sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Ya, terus huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula wa qala alladzina utul kitaba wal ummiyina. Ya, begitu. Sementara bacaan seperti itu tartil untuk menstabilkan bacaan panjang 2 ketukan, untuk menstabilkan huruf sukun. Jangan buru-buru ya, jangan tergesa-gesa. Maka konteks hadisnya istajalatus minasyaiton. Istajalatus minasyaiton, tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan yang mengakibatkan korbannya jadi banyak. Ada huruf sukunya jadi korban, panjangnya jadi korban, ya, dengungnya jadi hilang. Nah, itu bacaan yang tergesa-gesa, cepat-cepat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jali. Jangan engkau gerakkan lidahmu terburu-buru, cepat-cepat. Wa qala alladzina utul kitaba wal ummiyin. Wa qala alladzina utul kitaba wal ummiyin. Waduh, 2 ketukannya enggak tahu, dengungnya enggak tahu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Nah, itu bacaan zikir, bukan bacaan tartil. Baik, setelah kita mendeteksi, kita akan coba membedah. Wa, kira-kira bacaannya panjang apa pendek? Pendek. Kenapa pendek wa itu? Tidak wa, tapi wa pendek. Karena tidak ada huruf alif.
karena tidak ada huruf ya sukun, karena tidak ada huruf waw sukun, maka dia dibaca pendek. Nama pendeknya adalah qasr. Apa? Iya. Suaranya panjang apa pendek? Panjang. Kenapa dia panjang? Karena ada huruf alif setelah qaf, maka dia jadi panjang. Nama panjangnya adalah mad. Iya. La pendek apa panjang? Pendek. Tidak ada huruf alif ya, maka dia disambung ke depan. Wa qalal, alifnya jadi hilang, lamnya jadi hilang satu. Kenapa? Karena ada tanda tasdid. Nah, hukumnya adalah alif lam yang tidak terbaca namanya alif lam syamsiyah. Syaratnya adalah tanda tasdid. Kemudian la itu pendek apa panjang? Pendek, maka namanya qasr. Panjang. Kenapa dia dinya panjang? Karena ada ya sukun. Inilah namanya mad. Mad yang dibaca panjang seluruh hijaiyah kecuali alif sama hu, hi, maka ini namanya mad apa? Mad apa? Mad tamkin, mad badal, mad iwat. Apa namanya? Mad tobi'i. Apa? Jadi tadi qaf, mad apa ini? Mad tobi'i, karena yang panjang adalah qaf ya. Berikutnya na dibaca pendek, namanya qasr. Panjang apa pendek? Panjang, karena ada waw sukun. Nah, yang panjangnya alif, maka disebut dengan mad apa tuh? Badal. Mad apa? Badal. Kenapa? Karena yang panjangnya adalah alif. Kalau tadi yang panjangnya adalah qaf, dal, ini alif. Khusus alif setiap di awal namanya mad badal. Berikutnya tul, maka tulnya dibaca pendek. Kenapa? Karena ada alif lam sukun. Alif lam sukunnya maka disebut dengan alif lam qamariyah. Alif lam yang dibaca jelas namanya alif lam qamariyah. Ki dibaca pendek atau panjang? Pendek, namanya qasr. Ta panjang karena ada alif tegak di atas, namanya mad apa ini? Mad apa? Mad tobi'i. Ba dibaca pendek, namanya qasr. Wal, alif lam yang dibaca jelas namanya alif lam qamariyah. Ditahan. Apa tuh? Setiap nun bertasdid atau mim bertasdid dihukumi gunnah. Namanya gunnah musad. Mim bertasdid, nun bertasdid, namanya gunnah musad dadah. Jadi gunnah yang bertasdid. Yina, ya bertasdid berharokat kasroh bertemu ya sukun, namanya apa tuh? Mad tamkin. Oke. Terakhir adalah na, dibaca pendek, namanya qasr. Kira-kira jelas? Kata Kiai Rusdi jelas. Jelas, praktekin. Kalau jelas praktekin ya. Kita praktekin. Teori udah tahu tuh. Salah lagi, ulang lagi, salah lagi, ulang lagi ya. Baik, 1, 2, 3. Wa qala alladzina utul kitaba wal ummiyina. Barakallah, cukup sampai di sini ya. Insyaallah untuk mat tamkin masih ada satu lagi latihannya, tapi insyaallah pekan depan. Tinggal dipraktekkan ya. Kalau ada hukum-hukum ini praktekkan di rumah insyaallah. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa selalu mempelajari Al-Qur'an lewat tahsin tilawah ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna mimma yaqra'ul qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimma yaqra'ul qur'ana fayashqa. Allahumma ij'alna min ahlil qur'an min ahlil qur'an min ahlil qur'an alladhi hum akhluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur
الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.